Tepat sebulan yang lalu, sebuah tragedi besar terjadi di Sidoarjo, tragedi Al-Khozini. Dukanya, tentu saja, masih terasa banget sampai sekarang. Tapi hari ini, kita nggak cuma akan mengenang para korban. Kita akan coba bedah lebih dalam pertanyaan yang paling krusial. Siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum atas ambruknya bangunan itu? 67. Ini bukan sekedar angka ya. Ini adalah jumlah santri yang kehilangan nyawa mereka pada 29 September 2025. Dan angka ini data resmi yang dikonfirmasi langsung oleh Basarnas. Dan selain korban jiwa, ada 103 santri lain yang mengalami luka-luka. Ada yang ringan, tapi banyak juga yang berat. Jadi bisa kita bayangkan, skala tragedinya ini benar-benar masif. Peristiwa ini kan meninggalkan duka yang sangat mendalam buat kita semua sebagai satu bangsa. Dan dari duka itu, muncul satu pertanyaan mendasar. Apakah ini murni bencana? Atau sebetulnya sebuah kelalaian fatal yang harusnya bisa dicegah? Ini yang akan kita telusuri bersama. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dekat peristiwanya. Jadi sore hari itu, tanggal 29 September 2025 di Sidoarjo, sebuah gedung di kompleks pondok pesantren Al-Khozini tiba-tiba ambruk. Nah, di sini kita bisa lihat detik-detik terakhir yang sangat menentukan. Jadi, ada dua aktivitas yang terjadi bersamaan. Di lantai bawah, ratusan santri lagi khusyuk sholat asar. Sementara itu, tepat di atas mereka, para pekerja konstruksi sedang melakukan pengecoran beton untuk lantai 4. Kombinasi fatal inilah yang akhirnya memicu bencana yang luar biasa ini. Tim investigasi menyebut jenis keruntuhan ini sebagai pancake collapse. Istilah ini kedengarannya sederhana ya, seperti panekuk yang ditumpuk, tapi dampaknya mengerikan. Lantai-lantai bangunan itu ambruk lurus ke bawah, menimpa satu sama lain, dan hampir tidak menyisakan ruang sama sekali bagi siapapun untuk selamat. Begitu proses evakuasi dan penyelamatan selesai, fokusnya langsung bergeser. Ini bukan lagi soal musibah, tapi soal mencari keadilan. Penyelidikan kriminal pun langsung dibuka untuk mencari tahu siapa yang salah. Siapa yang harus bertanggung jawab? Sejauh ini, ada beberapa pihak utama yang sedang diselidiki. Ada pemilik gedung, yaitu Yayasan Al-Khozini itu sendiri. Lalu, ada kontraktor yang mengerjakan pembangunan, dan tentu saja pengawas proyeknya. Tapi, meskipun ada beberapa pihak yang diperiksa, hukum di Indonesia itu sangat jelas menempatkan tanggung jawab utama dan terbesar pada pemilik bangunan. Artinya, dalam kasus ini, ya, Yayasan Al-Khozini. Dan ini dia, salah satu temuan paling krusial dari penyelidikan awal. Bangunan itu diduga kuat dibangun tanpa punya izin yang semestinya, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Ini adalah sebuah pelanggaran prosedur yang sangat fundamental. Nah, disinilah sering terjadi kesalahpahaman yang fatal. Banyak yang mengira kalau bangunan untuk ibadah atau pendidikan itu bebas dari kewajiban izin. Itu salah besar. Faktanya, pemerintah mungkin saja membebaskan biayanya, tapi proses verifikasi keselamatannya itu wajib, nggak bisa ditawar. Karena izin itu kan intinya soal jaminan keamanan. Oke, dari temuan-temuan tadi, mari kita lihat pasal-pasal apa saja sih yang bisa menjerat para pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Tabel ini merangkum senjata hukum yang bisa digunakan penyidik. Ini berlapis-lapis loh. Dari KUHP ada pasal 359 untuk kelalaian yang sebabkan kematian, dan pasal 360 untuk yang luka-luka. Dari sisi perdata, ada KUH Perdata pasal 1369 yang secara spesifik menunjuk tanggung jawab pemilik. Dan di atas itu semua, ada Undang-Undang Bangunan Gedung yang punya sanksi pidana khusus untuk kasus kegagalan bangunan. Nah, yang perlu kita tahu soal tuntutan pidana ini adalah, jaksa itu nggak perlu membuktikan adanya niat jahat. Cukup buktikan saja ada kelalaian fatal yang menyebabkan hilangnya nyawa atau luka. Dan karena kasus ini dianggap delik umum, polisi bahkan bisa langsung bergerak tanpa perlu menunggu laporan dari keluarga korban. Ini menunjukkan betapa seriusnya negara memandang kasus ini. Selain pidana, ada juga jalur perdata. Di sini KUH Perdata itu sangat jelas. Pasal 1369-nya bilang kalau pemilik gedung itu bertanggung jawab penuh atas segala kerugian akibat bangunan yang runtuh. Entah itu karena perawatannya yang buruk atau karena ada cacat konstruksi. Jadi ini dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi. Lalu, setelah sebulan berlalu, dengan semua proses hukum yang berjalan ini, bagaimana dengan para keluarga korban? Apa yang mereka rasakan dan harapkan? Bagi keluarga korban, perjuangan mencari keadilan ini bukan semata-mata soal kehilangan pribadi. Ini jauh lebih besar dari itu. Ini adalah perjuangan untuk menuntut perubahan, supaya cara kita memandang keselamatan bangunan, terutama di sekolah-sekolah dan pondok pesantren, bisa berubah total.
Jadi, kalau kita lihat kerangka hukumnya, semuanya sebenarnya sudah sangat jelas. Arah pertanggungjawaban, baik secara moral maupun legal, itu sudah menunjuk ke satu pihak utama, pemilik gedung. Karena merekalah yang gagal menjamin keselamatan anak-anak yang dititipkan kepada mereka. Pada akhirnya, warisan dari tragedi Al-Khazini ini nggak cuma akan diukur dari vonis hakim di pengadilan nanti, tapi juga dari sebuah pertanyaan yang lebih besar. Apakah peristiwa yang sangat menyakitkan ini akan menjadi pelajaran yang benar-benar mengubah cara kita melindungi anak-anak kita di masa depan?